Hai para Nico user, dan kembali lagi dengan saya admin yang paling menghormati orang tua. Seperti yang kalian lihat di judul, gua mau membahas sebuah drama-drama lucu dari komunitas One Piece. Jadi sebelum Gear 5 ini rilis di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023, banyak sekali cerita-cerita dari komunitas One Piece, mulai dari PP Luffy, terus Toei Animation yang menyatakan kalau Gear 5 ini akan menjadi episode terbaik sejauh ini. Ada juga acara-acara nobar yang diadakan oleh komunitas One Piece untuk menyambut Gear 5. Tapi hal-hal tersebut tidak jauh-jauh dari drama-drama yang ada. Karena itulah di sini saya mau membahas, menjelaskan, dan memberikan pendapat gua tentang kenapa sih kok bisa kayak gini didramain. Kok ada aja yang ribut dengan masalah seperti ini. Apa sih permasalahan utama drama-drama One Piece Gear 5 ini? Tapi nantinya gua juga akan memberikan sedikit penjelasan gua mengenai One Piece episode 1071 yang menurut gua itu tidak sesuai ekspektasi gua. Dan ini di mata seseorang yang mengikuti One Piece tapi nggak nganggep kalau dirinya itu fans berat One Piece. Karena anime yang gua tonton itu banyak banget coy. Nah, gak usah banyak basa-basi lagi ya. Kira-kira apa saja sih ya drama-drama One Piece Gear 5? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wachidai wa Waru. PP Luffy karbitan. Kita awali dari pemicu hal ini, yaitu PP Luffy. Sebenarnya tren-tren kayak gini nongolnya mulainya ya di TikTok. Dimana sebelum PP Luffy mulai ramai di TikTok, biasanya warga-warga budiman TikTok itu menggunakan PP bersama ini untuk membuli seseorang. Seperti contohnya waktu itu ada konten kreator Omi TV melakukan live, tapi dia bertemu dengan seseorang yang mengatakan orang susah ke kreator tersebut. Nah, hal itu langsung ramai dan trending di TikTok sehingga warga TikTok bersama-sama menggunakan wajah orang susah tersebut. Nah, hal ini juga dilakukan bersama-sama tapi bukan untuk membuli, tapi untuk menyambut Gear 5. Semua orang mulai menggunakan PP Luffy. Awal ceritanya ya memang di TikTok, sampai akhirnya tren PP Luffy ini merembet ke semua sosial media seperti Facebook dan juga Instagram. Yang notabene itu punya si Mark Zuckerberg ya. Si Elon Musk mah emang gak laku, isinya penyepong SJW semua. Tidak hanya para netizen yang serentak menggunakan PP Luffy, beberapa influencer terkenal juga mengubah PP mereka menjadi PP Luffy Gear 5. Contohnya dari Indonesia paling terkenal yaitu ya Windah Basudara. Di luar negeri ada salah satu orang yang paling terkenal yaitu Keby Lame juga menggunakan PP Luffy Gear 5. Nah, dari sini nih permasalahan utamanya. Gimana gara-gara PP Luffy ini merembet ke semua sosial media, banyak orang yang mulai nggak suka, tapi ada juga orang yang akhirnya ikut-ikutan tren ini, padahal dia ini tidak tahu One Piece coy. Alhasil PP Luffy malah identik dengan sebuah fans karbitan. Bahkan ya ada orang yang memang dia itu ngikutin One Piece dan fans One Piece berat, dia malah nggak mau pakai PP Luffy karena mereka nggak suka ikut orang-orang karbitan. Padahal menurut gua di sisi lain ya sebenarnya orang-orang yang nggak ngikutin banget One Piece, dia itu cuma pengen ikutan tren doang, bukan secara langsung mereka ngecap dirinya sebagai fans One Piece. Bahkan gara-gara hal ini ya, ada pengguna Facebook sampai membuat ujian untuk para fans One Piece coy. Bahkan ada keterangan kalau berapa poin yang lu dapat, lu membuktikan lu bakal jadi apa? Fans karbitan, op lover sejati, atau nabi One Piece. Maksud gua tuh gini amat jadi fans One Piece itu. Zaman-zaman Boruto banyak orang dikatain fans karbitan karena mereka nonton lagi loncat langsung ke Boruto pas arc time travel. Terus Naruto versus Ishiki sampai sekarang masuk ke Akode, tapi gak ada tuh orang sampai bikin soal ujian fans Boruto gitu. Gak ada anjing. Nah, karena mungkin saja gara-gara PP Luffy putih ini terlalu banyak karbitan. Bahkan ada komentar yang terang-terangan bilang, langsung nonton Aquano boleh gak sih? Baru nonton episode 1 join Nakama boleh gak sih? Nah, karena komentar-komentar kayak gini lah, PP Luffy yang harusnya menandakan fans One Piece sejati malah jadi identik dengan PP karbitan. Nobar 85.000. Ini hal bakal nimbulin pro dan kontra pasti. Tapi dari gua sih, gua nggak mau nyinggung pihak manapun. Gua netral di sini. Dan sebenarnya masalah 85.000 itu pengen banget gua bikin short kemarin. Tapi gua pikir-pikir lagi setelah nobarnya selesai aja dah gua bahas. Tapi masuknya ke konten, bukan short. Soalnya kalau gua bahas sebelum tanggal 6, pasti bakalan banyak yang berpikir seperti ini. Bang, lu dibayar berapa sih? Soalnya dari awal gua nganggep hal nobar 85.000 ini ya biasa saja gitu. Nah, untuk acara-acara nobar Gear 5 di setiap daerah di Indonesia pun cukup banyak sebenarnya yang melakukan acara nobar untuk episode 1071. Dan di daerah gua juga ada gitu. Tapi hal itu biasa saja, sampai ada drama-drama orang Facebook yang memposting hal ini, yaitu acara nobar Gear 5 dengan biaya 85.000.
Hal ini tentunya jadi hujatan netizen ya. Dan kita tahu sendiri ya, nonton One Piece itu kan gratis. Cuma modal internet lu udah bisa nonton gitu. Contohnya di Beastation itu gratis dan resmi. Ya hitung-hitung lu nonton iklan buat support platformnya aja lah ya. Nah mungkin yang dipermasalahkan itu di sini nih, dimana ini anime yang bisa ditonton gratis secara legal kan. Tapi buat acara nobar kok bayar gitu. Apalagi angka 85.000 itu bukanlah sesuatu yang murah buat kaum yang mendang-mending. Nah, kenapa gua bilang buat kaum mendang-mending? Karena kalau kalian baca ya, dituliskan Cafe Costes, lantai 17 Cyber 2 Tower. Tentunya lantai 17 itu bukanlah sesuatu tempat yang layaknya tongkrongan warkop gitu. Lantai 17 itu jelas-jelas di gedung yang tinggi gitu. Apalagi jika kalian cek, ini cafe emang mewah banget. Khusus hanya untuk orang-orang berduit saja. Makanya sebelum tanggal 6, kupikir ini hal wajar lah ya. Mungkin biaya 85.000 itu buat sewa tempat. Buat cafe-cafe gedung tinggi seperti ini menurut gua sih 85.000 adalah hal yang menurut gua cukup murah lah ya. Kopi 80.000 aja dibeli, apalagi cuma nonton One Piece. Walah murah banget lah. Bahkan drama ini dibanding-bandingkan lagi dengan nonton bioskop standar yang notabene lebih murah dari 85.000. Salah satunya ya nonton Kimetsu screening di mana memperlihatkan episode 1 dari season 3 di bulan Februari kemarin. Dan animenya rilis di bulan April. Dengan membayar kita bisa nonton 2 bulan lebih dulu. Beda dengan One Piece. Karena itu gua mikir, ini mah bukan bayar buat nobar One Piece, tapi nobar dengan menikmati suasana tempat nobarnya. Karena tempatnya kayak wah indah banget coy. Tapi sayangnya persepsi gue itu malah ke counter dengan story dari salah satu panitia acara itu. Dimana ternyata tidak seperti yang gue pikirkan nonton di area terbuka, tapi malah di dalam gedungnya. Makin dihujat lagi lah tuh orang-orang, apalagi layar untuk menontonnya itu kayaknya kecil banget. Bahkan menurut gua, orang yang di belakang itu nggak bisa baca subtitle. Nah, masalah drama-drama kayak gini ini muncul ya karena memang yang ditonton itu bisa ditonton gratis gitu. Ngapain harus bayar? Orang-orang lain pada mikir bisa nonton di rumah, nggak perlu keluar uang, ngapain harus pergi jauh-jauh apalagi sampai bayar. Makanya timbullah drama-drama seperti ini. Nggak cuma 85.000 doang ya, sebenarnya acara-acara nobar One Piece yang berbayar lainnya pun ya sama. Intinya tuh lu bisa nonton di rumah gratis, ngapain harus bayar. Kecuali nih acaranya itu bikin kuis, ngasih merchandise yang kita nggak bisa dapetin kalau kita cuma nonton di rumah. Dan sebenarnya persepsi ini pun salah karena rasa nobar bersama dengan para komunitas itu bakalan berbeda dengan nonton sendiri. Nah mungkin itu yang jadi pertimbangan orang-orang memilih bayar daripada nonton sendiri. Karena mereka pengen banget ketemu dengan para sesama komunitas gitu. Nah hal kayak gini nih yang tidak dimengerti oleh wibu-wibu introvert karena mereka tidak punya komunitas. Animasi Gear 5 kayak kartun. Nah ini gatel banget pengen gue bahas dari kemarin. Episode 1071 jujur aja masih di bawah ekspektasi gue guys. Hal yang sangat saya suka di episode 1071 hanya satu, yaitu adegan ketika Gorosei mengungkapkan buah iblis Gomu-Gomu yang sebenarnya adalah Hito-Hitonomi model Dewa Matahari, yaitu Nika. Dengan memperlihatkan adegan Luffy dengan siluetnya menutupi bulan, itu menurut gua dari musik, dialog, dan adegannya bener-bener pecah banget. Tapi untuk battle ekspektasi gua kayaknya terlalu tinggi. Gua kira bakalan sekelas dengan Naruto dan Momoshiki. Walaupun gua juga tahu di manga itu emang lebih kartun kayak Tom and Jerry gitu. Tapi ada beberapa adegan seperti Kaido-nya yang CGI, apalagi battle scene yang cuma setengah episode, itu membuat episode ini masih biasa saja kalau dibandingkan dengan episode 1000 atau episode 1015 yaitu Red Rock yang disutradarai oleh Megumi Ishitani. Gua nggak tahu ya kenapa Megumi Ishitani tidak membawa episode 1071 yang menurut gua harusnya ya jadi episode yang super spesial karena debut pertama form powerful dari karakter utama anime ini. Nah hal ini juga ternyata nggak cuma gua doang yang merasakan. IMDb juga memberikan rating 9.0 untuk 1071, bahkan itu ya lebih kecil daripada 1062 episode ketika King versus Zoro. Tapi kan bang, emang di manganya aja kartun bang. Gua nggak bahas kartun apa enggak, soalnya di manga pun walaupun kartun ya, tapi masih dapat rasa epicnya. Tapi entah kenapa gua nggak dapat feel epicnya kecuali adegan Luffy yang bikin siluet di bulan. Udah itu doang. Nah hal inilah yang jadi pembahasan orang-orang. Dan gua lupa ada kata-kata pokoknya yang bilang episode Gear 5 ini akan menjadi puncak yang belum pernah ada anime yang mencapai level seperti ini. Gua nggak tahu ini sumbernya dari mana, tapi pokoknya ada yang bilang lah.
Ditambah lagi episode ini diproduksi selama 6 bulan, dan bahkan animator-animator dari luar Jepang dibawa untuk ikut membuat episode Gear 5 ini. Apalagi kemarin kita ada kabar kan kalau Warner Bros bakalan collab dengan Toei Animation terkait transformasi Gear 5 Luffy. Ya memang di episode ini juga gua merasakan ada Looney Tunes-nya. Ini kelihatan banget ya dari Warner Bros. Nah hal inilah yang menjadi senjata pamungkas untuk fans One Piece koar-koar yang udah hype duluan kalau episode ini akan menjadi episode yang paling bagus lah ya dibandingkan semua anime. Dan setelah nonton 1071, gua sadar kalau sebenarnya 1071 itu hanyalah sebuah perkenalan. Dan mungkin nanti puncak epicnya itu di 1072 atau 1073 sih. Tapi gue juga nggak bisa yakin 100%, apalagi anime ini kan anime mingguan, dan dari kemarin Toei Animation Studio itu tidak ngambil libur sama sekali. Makanya orang-orang yang dikata-katain itu balas dendam dengan membuat meme-meme Gear 5 yang ngajak ribut lah pokoknya. Apalagi sampai dibanding-bandingin dengan King Metsu gitu. Itu fandom kalau udah debat masalah animasi udah susah cuy untuk dilawan. Apalagi besok ya fandom Genshin sama fandom Ufotable bersatu di sebuah anime Genshin Impact. Fandom game paling keras sama fandom game animasi paling keras. Wah mati sih ya. Dan disitulah banyak orang yang kecewa juga, terutama Karbitan, yang mungkin mereka nggak tahu kalau sebenarnya episode ini ya sesuai dengan manga yang dimana memperlihatkan adegan Luffy yang bermain-main dengan Kaido selayaknya Tom and Jerry. Dan Luffy cuma ketawa-ketawa doang lawan Kaido. Ya menurut gua 1071 sesuai dengan di manga. Cuma emang ekspektasi gua untuk battle-nya terlalu tinggi. Apalagi ada statement yang bilang tidak ada anime yang mencapai level seperti ini. Makanya ekspektasi gua kayak ya minimal kayak Naruto versus Momoshiki lah ya, nggak perlu jauh-jauh gitu. Misal kalau ekspektasi gua kayak episode terakhir Kimetsu season 2 lah. Nah itu baru nggak ngotak. Beda bos, itu udah sekelas movie anjing. Nah kira-kira itulah ya drama-drama tentang One Piece 1071 terkait dengan Gear 5 ya. Menurut kalian gimana nih tentang 85.000, PP Luffy, atau Gear 5 yang animasinya kayak kartun? Tulis aja di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya user Neko Pinduri. Sampai jumpa di next episode.